Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Kompas Polbu, teman-teman. Hari ini kita fokusnya adalah segmen alumni Rohis. Nah, bersama saya hari ini insya Allah ada Ustadz Muhammad Nurul Faris. Ya, beliau itu dulunya ketua MJWJ, kemudian sekarang jadi pembina ya. Pembimbing Manjada Wajada Jakarta, kemudian juga pengasuh dari Majelis Taklim Lataiful Ma'arif. Siap, alhamdulillah. Oke, langsung saya sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya panggilnya wabarakatuh. siapa nih, Ustadz atau Biasa aja ya. Bebas. bebas ya? Ya, karena qadarullah, bukan kebetulan ya. Qadarullah memang kita dari kecil sohib, sahabatan Iya. gitu ya. Main bareng sahabat kita. Jadi jangan kaku-kaku. Betul. Cuman dulu sekarang nih antum manggilannya Kiai itu. Aneh pengen tahu sebelumnya nih Kiai itu apa sih sebenarnya? Itu kan berawal yang saya cerita. Dulu saya pernah mimpi. Nama antum ada di banner Kiai Haji Muhammad Kiat Mutakin. Akhirnya saya manggil Kiai gitu kan. Oh, dari mimpi ya. Dari mimpi doang, iseng sebenarnya. Tapi alhamdulillah kan jadi bisa berangkat. Antum udah berangkat haji kecil kalau kata orang Betawi, udah umroh. Itu kan sebelum antum umroh saya mimpi itu tuh. Masya Allah. Oh, jadi gitu ya. Iya. Saya jadi inget lagi tuh, baru inget lagi. Iya. Oh, dari situ. Aneh, kita dulu Rohis nih. Ini kan segmennya Rohis, alumni Rohis. Dulu kita juga sempat bukan ketemu ya, memang dipertemukan di Rohis juga kan dulu ya. Iya, betul. Di SMP kita tuh SMP 69. Kita Rohis 69. Rohis 69 ya. Masih Rohis SMP masih kecil lah. Masih kecil, Rohis SMP. Nah, waktu itu kenapa dulu antum ikut Rohis tuh, Ustaz? Dulu saya ikut Rohis ini sebenarnya karena diajak. Awalnya kita ini kan lomba tuh, baca Quran sama sari tilawah Quran. Kita menang. Ya, cuman yang diharapkan dari pemenang itu adalah kan yang membaca Al-Qur'annya, sedangkan saya sari tilawahnya, terjemahnya. Jadi menurut pembimbing kita dulu pembina Rohis kita dulu Ustadz Amin, bahwasannya yang menang-menang itu dalam lomba-lomba agama itu ikut Rohis, saya diajak sama teman saya yang menang, tapi ternyata yang bisa baca Al-Quran itu yang jago Qori ya, itu nggak standby di Rohis sehingga dia keluar dan saya yang menetap, bahkan ada hubungan sama anak-anak Rohis sampai sekarang ini. Sekarang ini. Yang jago sebenarnya bukan saya. Oh gitu. Baca Quran tuh dulu. Yang jago teman saya. Ya, seperti itu. Qadarullahnya ya. Iya, so, udah. mulai dari situ, dari Rohis SMP 69 itu justru malah menjadi awal dari apa bahasanya? Awal mula dakwah antum tuh yang akhirnya makin meluas gitu, makin penasaran, makin ingin tahu, makin senang dengan agama. Itu wasilah pembina Rohis SMP 69, Ustadz Amin. Ustadz Amin. Iya, Pak Amin. Nah, udah panggil juga. Kita jemputnya dulu Iya, Pak Amin. Sampai sekarang juga masih Bapak, karena orang tua kita, karena juga yang membimbing saya, bahkan sampai sekarang pun saya masih terus ditempelin sama beliau. Iya, ketempelan. Belum sempat diruqyah. Kalau diruqyah beliau hilang kali itu. Ketempelan terus sama beliau, ditempelin terus. Ya, seperti yang udah kita tahu bersama-sama, ketika saya penasaran dengan ilmu agama, saya mencari cara yang kita udah sering, ya kita ikut nikoh, halakoh, saya kurang puas, walhasil barulah saya itu masuk pondok, nyari pondok. Nah, berarti kan antum dari SMP itu lanjut ke pondok. Itu berapa tahun tuh di pondok? Di pondok kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. Iya. Oh iya, sebelumnya sebenarnya wasilah pertama saya cinta agama ada lagi. Lebih dalam lagi, lebih dulu lagi. Iya, dari saya kecil. Ada guru saya namanya Habib Umar bin Ahmad Aidit. Itu saya diajak beliau kemana-mana. Di zaman orang belum tahu Habib. Oh, benar. Iya, saya digendong-gendong. Tahun berapa tuh ya? Dari umur 5 tahun kalau nggak salah. Umur 5 tahun sampai SD. Iya. Sekitar kelas 2 sampai kelas 4 tuh masih ikut, terus jarang. Dari situlah saya mulai mengerti ilmu agama, bahkan saya orang yang berhati-hati, tapi salah gitu cara berhati-hati dulu. Salah, lucu lah. Mungkin antum pernah tahu bagaimana cara kita mengamalkan ilmu karena belum ada bimbingan guru dan ditinggal juga sama guru saya dulu. Nah, jadi
barulah saya cari-cari mondok sampai mondok kurang lebih 5 sampai 6 tahun, kurang lebih 6 tahun lah. Sampai semester 5 nggak selesai. Ya, mau semester 6 nggak selesai. Berarti memang awal mulanya dari kecil ya, itu Dari menjadi kecil. sebuah kebiasaan yang akhirnya membuat antum itu tertarik untuk mempelajari agama Iya. gitu ya kan. Dan akhirnya di SMP itu ketemu sama sosok Yang, Amin. yang tepat juga, Yang tepat Amin. juga ya. Yang membawa saya ke agama. Jadi begitu pentingnya sosok seorang guru ya. Iya, Saat penting, berarti Mas. ya. Bahkan saya pernah dengar tuh kalau berguru itu nggak ada gurunya, berarti gimana? Belajar nggak sama gurunya apa tuh ya? Saya Orang lupa. yang tidak memiliki guru, maka setan adalah gurunya. Oh, gitu. Jadi teman-teman Anda kalau belajar agama Iya. harus ada guru. Ada guru, ada yang membimbingnya, ada yang ya sebagai guru. Karena kita kan kalau belajar itu, kalau ilmu dunia itu gampang. Iya. Saya baru tahu ternyata yang paling gampang itu semua ilmu dunia. Saya baru bisa bahasa Inggris ketika di pondok. Saya baru bisa matematika dengan mudah itu di pondok. Iya. Karena ketika belajar agama itu otak kita harus berpikir dengan luas. Jadi ketika sudah terbuka luas, dihadirkan hal-hal yang kecil itu lebih gampang. Oh, Gitu. Jadi guru ini sangat penting karena kan kita awalnya meniru. Karena kan kalau kata orang Indonesia kan guru tuh digugu dan ditiru. Dan kenapa dari kecil? Saya tuh sekarang tuh mengajak banyak-banyak jamaah, banyak anak-anak murid saya. Itu karena saya pengen berbagi rasa dengan teman-teman saya, dengan anak-anak saya. Kan juga murid saya ada teman-teman saya juga. Ada teman-teman SMP, ada bahkan ada yang kakak kelas saya kayak Bang Dayat gitu kan. Nah, itu saya pengen memberikan kepada mereka rasa ini bahwasannya ternyata jalan di jalur agama itu lebih asik gitu. Enak. Bahkan bisa memudahkan jalur daripada urusan dunia. Kenapa urusan dunia itu perkara yang kecil? Kalau akhirat, kalau kita pernah dengar hadis, surga itu orang yang paling miskin bisa mendapatkan 7 kali dunia. Berarti akhirat itu luas. Jadi bahasa gampangnya orang yang berpikir akhirat nanti mikirin dunia kecil. Jadi kalau udah suatu hal itu dianggap mudah, ya mudah gitu. Bukan menganggap sepele, bukan berarti ya. Maksudnya mudah. Insya Allah jalannya gampang untuk urusan dunia. Gitu. Tapi kalau orang hanya pikirannya dunia saja, nah itu sempit. Karena dunia itu sempit. Sekarang ini populasi sudah banyak. Ini logika saja gitu. Ini populasi sudah banyak. Ya. Udah bahkan ada misi untuk pematian massal, dikirim virus dan lain untuk ya kan? Kan katanya begitu. Katanya. Iya, konspirasi. Ya, supaya berkurang kan populasi di dunia ini. Jadi kalau orang sebatas itu aja gitu loh. Sebatas bagaimana saya tinggal di dunia, tempat yang enak seperti itu aja. Jadi pentingnya guru ya karena untuk membimbing kita dan menyemangati kita. Karena pertama kita apalagi masih kecil kan, nggak tahu. Anak kecil itu gampang meniru. Gampang banget. Apa yang dia lihat dia tiru. Ya, kalau kita seringnya bagaimana pasti meniru kita. Jadi makanya alhamdulillah ya emang sebenarnya sih Allah yang sudah menggariskan kita semua. Cuman dari itu kita harus berikhtiar bagaimana cara jalan untuk supaya menjadi lebih baik lagi. Kalau waktu dulu SMP pas Rohis itu ada kejadian unik gak atau yang paling diingat itu ada? Yang mana nih? Yang pernah aja di Rohis atau ya kan maksudnya di Rohis itu dari kelas berapa berarti? Saya dari kelas 2. Kelas 2 ya? Kelas 2. SMP. Sama berarti? Iya. Oh, maaf. Saya dari kelas 1, 15. Kan lomba tuh kelas 1. Kelas 1. Iya. Cuman aktifnya Betul. jadi ketua ya waktu itu ya. Rohis. Itu kelas 2 SMP sampai kelas 3 SMP. Sampai belum ganti-ganti tuh. Amin belum bisa nyari pengganti sampai saya lulus. Kelas 2 dan kelas 3 SMP. Kelas 1 5 masih ikut-ikutan. Yang paling unik ya di Rohis. Saya itu ada yang paling unik, saya paling ingat sampai sekarang. Saya jadi ketua tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya gimana? Iya, dulu kayak ini sebenarnya ini. Jadi akrabnya antum dipanggil apa nih? Kak atau Ustadz nih? Kak. Iya, Kak Eki ini. Ya. Akrab dipanggil sama saya lihat ya, manggil Kak Eki semua. Ya, Kak Eki ini sebenarnya yang promotor lah dari saya nih, yang menggerakkan saya. Selain Pak Amin, dia nih, ayo manggil It dulu. Ayo It gitu. Jadi yang saya paling ingat sampai sekarang itu adalah makanya saya nggak pernah ngelupain orang-orang yang berjasa kayak antum, Pak Amin. Karena saya dulu, mohon maaf ya, berdiri aja nggak bisa gitu. Di depan orang banyak maksudnya. Ngomong aja nggak bisa begini. Ngobrol aja susah. Ya, bercanda itu harus ada yang mulain, saya ikut ketawa baru ikut bercanda kan gitu ya. Jadi yang saya paling ingat dulu saya jadi ketua, nggak tahu kenapa.
saya dipilih jadi ketua, sedangkan masih ada yang mampu dulu kan, seperti Kak Imam ya. Oh, Ya dulu masih ada yang bisa ngobrol gitu, ada yang bisa depan. Tapi kenapa saya masih kelas 2, beliau kelas 3 langsung dipilih jadi ketua. Sebelumnya kan Singgi ya. iya. Nah, habis Singgi selesai langsung saya. Nah, itu juga nggak tahu kenapa, dan saya pun ada acara yang lebih parah lagi tuh. Ada acara ketua OSIS disuruh ceramah gitu. Cuman saya nggak bisa. Jadi saya gugurkan kewajiban, saya bikin ceramah, saya ajukan kepada Pak Amin, gimana Pak nih? Tapi saya nggak bisa, bagaimana kalau Kak Eki aja nih kan? Kalau dulu kan, kalau Eki aja gimana nih? Akhirnya yang saya paling ingat unik tuh. Saya yang bikin tag ceramah, Kak Eki yang ceramah. Gitu. Akhirnya yang dapat hadiah, Kak Eki. Itu yang saya ingat tuh. Ya. Hadiahnya LKS nggak bayar dong sih. Dulu kita sekolah bayar ya. Dapat LKS nggak bayar aja udah senang banget. Bener. Jadi Iya. Dapat aksesoris juga ya, dasi atau apa gitu. buku doang sih. Buku doang ya? Oh iya. Saya ngelebih-lebihin aja gitu. Kali korek-korek masih ada keuntungan ya. Gitu. Jadi, aduh ya Allah, jadi inget bener. Dulu antum yang buat teksnya itu ya Iya, malam-malam ya. malam-malam kita begadang nginep di rumah antum. Ih, bener. Iya, jadi inget ini teman-teman. Iya. Oh, jadi antum dulu. Oh iya, benar. Saya yang bawain gitu ya. Iya. Yang Kita juga pakai teori itu Ustadz Ismaidas. Iya. Itu juga guru kita tuh penyemangat beliau. Ismaidas, ya. Jadi kita mempunyai penyemangat, punya pandangan kayak fans lah. Waktu SMP itu banyak ada Amin, Ustadz Ismaidas. Kita demen aja ngeliat pergerakannya. Orang-orang saat itu fansnya sama pemain bola misalnya. Iya. Kalau kita Band dulu. Iya, kita Ustadz dulu band. Nyari-nyari Dulu Peter Pan dulu kan. Ah, betul. Lagi yang nyanyi, mungkinkah yang kita plesetin kan? Itu banyak, kita juga jadi tim nasyid di situ ya. Yang unik-unik pokoknya, yang unik kalau di Royce yang inget ya sama dia. Siapa lagi kalau bukan sama antum? Ya kan? Udah. Antum sendiri nyebutin unik-unik, kita jadi tim nasyid akapela asal-asalan ya. Itu semua. Cukur cepak Iya. gitu dulu. Masya Allah. Allah masya. Seru ya berarti ya. Nah terus jadi keingetan semua tuh Kiai. Kalau pandangan antum terhadap dakwah remaja, ini kan kita kan memang mudah-mudahan yang nonton kebanyakan remaja memang sih. Menurut antum gimana tuh remaja zaman sekarang sama zaman kita dulu remaja SMP gitu? Perbedaannya atau tantangan terbesarnya apa menurut? Dulu kan saya di luar hanya sebatas sampai SMP ya. Oh iya. Ya, berbeda dengan remaja yang SMA, tapi saya melihat, memandang. Iya. Mungkin aja kita itu waktu SMP Royce terlalu cepat, maksudnya terlalu banyak bergerak kita. Dulu saya lihat nih SMA yang sekarang di Royce SMA sekarang sama di Royce SMP kita yang dulu itu kayak sama gitu. Nggak tahu di Royce SMP yang lain ya. Pergerakan kita hampir sama seperti Royce SMA. Kita ada perekrutan dan lain-lainnya. Terus bagaimana peremajaan dakwah remaja ya di zaman sekarang ini di Rohis mereka semangatnya itu kembali yang seperti di awal tadi saya bilang, kita butuh yang namanya guru, dan kita butuh guru itu mempunyai guru yang sampai sanatnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ini kadang hanya banyak semangat untuk mengajarkan saja, tapi yang saya lihat nih remaja untuk belajarnya sedikit, dan juga banyak ingin memberikan suatu pandangan tapi kurang menerima pandangan. Itu yang saya lihat nih yang berbahaya ke depannya nih, kalau seperti ini terus nanti mereka akan mempunyai pendapat masing-masing. Itu yang repot. Sedangkan kalau kita kembali yang awal dulu, kita tuh paling gampang ikutin guru. Kita pokoknya kalau guru apa, kita apa dulu aja dah. Gitu. Jadi kita taat sama guru. Nah, cuman yang saya lihat di zaman sekarang ini ketika dia memiliki bagus sih sebenarnya, cuman ini meski disaring dulu. Meski disaring dulu, meski dihati-hati dulu, ya karena berjalannya dakwah itu harus dengan ilmu. Ya bukan hanya dengan semangat aja. Semangat penting karena kalau punya ilmu nggak ada semangat, banyak kok santri-santri yang lulus dia nggak semangat untuk berdakwah. Udahlah, yang penting saya sholat, saya nggak maksiat, saya punya duit buat bekerja itu cukup. Banyak. Sedangkan ya ini kadang lucunya kita yang punya ilmu nggak mau berdakwah, yang nggak punya ilmu malah maunya berdakwah gitu. Oh gitu. Jadi kan bagaimana dengan sampaikan walau satu ayat. Nah, sampaikan walau satu ayat ya benar. Itu arti dari situ adalah sampaikan
walau satu ayat bagi kita yang sudah memahami ayat itu betul-betul dan sudah mengamalkan ayat itu betul-betul. Ada yang bilang, ada khilafnya juga, ada ulama mengatakan walaupun belum menjalankan boleh untuk menarik kita supaya habis menyampaikan juga bisa menjalankan. Silakan, tapi harus memahami betul-betul makna ayat tersebut. Karena bahasa Al-Quran itu berbeda dengan bahasa-bahasa Arab yang nggak bisa diterjemahkan. Saya udah sering berbicara mana anak gitu. Bahasa Indonesia aja ada kamus besar bahasa Indonesianya. KBBI, apalagi bahasa Al-Quran. Makanya ada tafsir Al-Quran. Jadi saya ini sering melihat remaja-remaja mereka berdakwah bahwa ayat Al-Quran masih ada yang, mohon maaf ya, kepleset. Ini maknanya bukan seperti ini gitu. Jadi maknanya sebenarnya ada di tafsir-tafsir. Kenapa sih butuh tafsir? Ya karena itu bahasa yang indah, jadi butuh tafsir. Dan itu pun tafsir gitu, bukan arti, masih berkira-kira. Jadi kalau misalkan ada pertentangan, masih ada perbedaan, itu wajar. Kenapa? Karena tafsir. Makanya di agama itu banyak khilafiyah. Jadi memang tidak ada dipastikan kecuali yang usul. Kalau usul seperti Allah itu esa, ya udah. Ya boleh yang lain-lain lagi. Salat itu 5 waktu, ya udah. Tapi kalau masih dengan cara, teknis dan lain-lainnya, itu masih banyak khilafiyah. Bagaimana kita menyikapinya untuk berdakwah di masyarakat dan di umum atau di remaja. Nah, itu kita mesti hati-hati dengan cara mengikuti caranya guru-guru kita. Dan milih guru juga harus hati-hati. Nah, itu menarik nih. Yang kemarin juga pernah dibahas sama teman-teman Rohis gitu. Tentang guru. Bagaimana kita melihat, ya karena tadi ya banyak yang kita sayangkan gitu, yang ingin berdakwah justru biasanya yang bukan orang yang belum paham betul apa yang didakwahkan gitu kan. Tadi kan terkait masalah tafsir segala macam. Nah, standarisasi mungkin dari Ustadz Faris ini mau memberikan standarisasi guru yang baik untuk diikuti itu seperti apa gitu. Ini juga menjadi pertanyaan kemarin, saya ingat dari teman-teman Rohis ada yang mempertanyakan kayak gitu. Kayak misalnya, Kak, saya kemarin ikutin guru ini kok setelah selesai ngaji kok saya jadi kasar sama orang tua saya gitu. Bawaannya tuh marah aja karena perbedaan pendapat dan segala macam gitu. Ini yang benar guru saya tuh gimana atau bagaimana cara ininya. Nah, itu mungkin salah satunya kan tadi di guru tuh. Nah, menurut Ustadz Faris nih bagaimana mencari guru yang baik gitu untuk dijadikan panutan tadi di guru dan ditiru. Iya, jadi begini, saya nggak bisa ngasih standarisasi ya. Saya nggak bisa membatasi orang juga. Dia mau seakan-akan saya sudah besar, udah paham ilmu. Saya pun belum paham banget ilmu. Sampai sekarang pun saya masih belajar terus-menerus. Saya masih punya guru, saya masih mengaji rutin, saya masih belajar kitab sama guru-guru saya. Habib Muhammad Yakin, kadang juga saya masih meniru Pak Amin, itu masih banyak guru. Jadi kalau masalah standarisasi itu sulit. Ya sulit banget, tapi minimal kalau ingin berguru, yang guru kita itu punya guru lagi dan kita paham gurunya beliau itu siapa, kita tahu sejarahnya dan kita tahu apa pemahamannya, itu jadi masih tahu karena nanti semua itu akan meniru kepada diri kita semua. Apa yang kita ikuti nanti kita akan bersama dengan mereka. Nah itu jadi supaya hati-hati. Makanya tadi kalau ada yang bilang kok saya habis ngikut guru ini, nah itu jangan salahin gurunya. Gitu loh. Karena sebagus-bagusnya manusia pasti ada jeleknya. Jadi kita tuh nggak boleh, kalau kita lagi berguru sama orang, kita nggak boleh melihat kejelekannya. Itu sama, meskipun dia jelek, seperti ada suatu kisah kan seorang guru, dia masuk ke dalam kamar, lalu ada perempuan masuk juga ke dalam kamar, lalu diam deh. Diam lama, saya lupa kisah siapa ini ya, pondok. Lama pas keluar, tiba-tiba muridnya bubar dan menghujat gurunya. Hanya satu yang tinggal di situ. Ya, ditanya, kenapa kau nggak pergi juga seperti yang lain? Urusan saya, Tuan Guru, adalah belajar mengambil ilmumu. Urusan engkau dengan wanita tadi, urusan engkau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kisahnya, itu satu-satunya murid yang jadi. Jadi bukan berarti kita kalau misalkan ada guru jelek kita ikutin aja. Bukan. Ini kalau memang dia jelek tutup. Selesai. Kalau kita nggak sanggup mengikutinya, maka ganti, cari. Karena selama guru itu bukan mursyid, kita boleh mengganti. Cuma izin juga. Takzim, mohon maaf, saya nggak bisa ngaji sini dulu, gitu ya. Izin. Ada adab juga. Mursyid itu apa sih? Mursyid itu kalau bahasa gampangnya adalah orang yang sudah tahu jalan, yang sudah jelas melihat jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Seperti guru saya Sayyidina Syekh Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Bakar bin Salim. Bukan saya yang mengatakan mursyid, tapi ulama-ulama yang atas-atas beliau, Salim Asyatiri dan banyak sekali. Kiai Lirboyo, Kiai siapa? Lupa saya. Nanti lupa saya, mohon maaf. Ya pendiri Lirboyo, ya beliau juga ada mimpi Nabi Muhammad SAW bahwasannya Habib Segaf itu mursyid. Jadi banyak sekali. Mursyid itu, kalau mursyid, kita udah punya guru mursyid, kita jangan pindah kemana-mana. Artinya, ta'aluk hati kita itu udah ke situ aja. Adapun kalau emang kita masih belum paham kitab, kita boleh belajar sedikit-sedikit. Itu namanya guru yang lain, bukan pindah guru. Saya tetap masih, sampai sekarang hati saya ta'aluk sama almarhum guru saya, Sayyidina Syekh Segaf bin Mahdi bin Syekh Bakar bin Salim. Nah, untuk yang lain di sini bagaimana? Nyari guru-guru yang di Jakarta, nah itu cari beliau itu belajar sama siapa, dan gurunya beliau itu, guru yang kita belajar sama Ustadz ini, itu siapa, sampai sanatnya kemana. Kalau kita paham, cocok, dan muafik sama syariat Nabi Muhammad SAW, tidak melanggar, itu kita boleh ikut. Urusan akhlaknya, ya kalau kita sanggup ngikutin, silakan. Kita jangan tiru yang jelek-jelek, urusan akhlak tuh. Jadi urusan akhlak itu urusan guru itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang penting, ya. Penting emang guru itu punya akhlak yang bagus, penting karena ditiru gitu. Cuman kalau emang ilmunya banyak, kan kita sering lihat banyak, ilmunya banyak, tapi akhlaknya nggak bagus. Nah itu kita cukup ambil ilmunya saja, pemahamannya, pengetahuannya, gitu kan. Tapi akhlaknya jangan diikut. Gitu. Urusan dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau di kalangan kita nih, Ahlus Sunnah wal Jamaah ada seperti namanya wali-wali majdzub. Ya, wali-wali majdzub itu wali-wali yang khariqul adah, yang di luar dari kebiasaan. Ini wali Allah, disayangin Allah. Udah banyak ulama yang bilang wali Allah. Terus dia kok nggak sholat? Kita jangan suudzon. Nah, kita tinggalkan saja, kita sholat. Ya, kalau nggak mampu, tinggalkan, nggak masalah. Gitu. Memang kalau wali majdzub nggak bisa dijadikan guru gitu. Cuman ini contoh aja. Contoh supaya kita husnuzon sama orang, apalagi sama guru gitu loh. Perkataan ada Habib Taufik Pasuruan Assegaf. Beliau mengatakan kita boleh husnuzon sama semua orang itu wali Allah. Bagus malah. Iya. Ya. Tapi kalau itu orang berbuat dosa, berbuat kesalahan, kita tinggalkan, kita diem. Selesai. Sama guru saya juga Syekh Segaf bin Mahdi pernah mengatakan bahwasannya santri saya semuanya adalah wali Allah. Itu bukan berarti santri beliau wali, itu menunjukkan ketawaduan beliau lagi husnuzon. Gitu. Kalau sama santri aja bisa husnuzon, apalagi sama orang lain. Gitu. Dalam banget itu. Iya, enggak gampang mudah-mudahan. Iya maksudnya dalam gitu. Iya mudah-mudahan. Jadi kita paham. Mudah-mudahan paham ya. Insya Allah sih kita jadi ngerti bagaimana mengambil seorang guru gitu ya. Karena kan bagaimanapun juga kita diberikan oleh Allah kan bekal akal, bekal hati juga. Hati bisa merasakan, akal bisa berpikir gitu kan. Kan kita bisa lihat langsung bagaimana, kalaupun tadi kan udah disampaikan juga kalau ternyata gurunya itu dari segi akhlak nggak bisa diikutin, ya jangan diikutin gitu kan. Cuman dari segi keilmuannya yang kita ambil, nah itu kan memang seyogyanya atau sepantasnya sih kayak begitu tadi ya. Karena kan bagaimanapun kita butuh ilmu gitu. Oke. Terakhir kayak ini, terakhir mendekati zuhur nih teman-teman. Iya. 10 menit lagi zuhur. 10 menit lagi zuhur. Apa udah? Atau udah? Udah azan ya? Belum. Oh, di sini ada Mas Tegar juga nih. Belum, dikit lagi ya. Ya satu lagi deh, terakhir. Tadi udah ya pesan udah zuhur. Udah azan. Oke, yang terakhir teman-teman. Tadi kemarin saya minta pertanyaan ya, cuman di sini bukan pertanyaan malah komen-komenan nih. Menyatakan bahwa ini Ustadz Faris waktu masih kurus wajahnya begini. Beda kan? Oh ada ya. Ada yang kayak begitu itu dari teman-teman juga tuh. Oke, yang terakhir deh. Bagaimana menurut Ustadz Faris ya agar rohis kedepannya itu bisa lebih apa tadi ya, keluhannya kan masalahnya tadi mencari guru tuh. Nah kira-kira solusinya gimana tuh untuk mendapatkan guru atau pesan-pesan deh bagi teman-teman rohis bagaimana? Jadi begini, pesan saya supaya rohis terjaga dengan baik. Sekarang sih saya lihat rohis udah alhamdulillah baik.
Enggak, bahkan sekarang udah lebih baik daripada yang pertama-tama saya masuk SMK 17 dulu ya. Nah, itu saya masuk ke 57, saya masuk ke SMK 13. Itu banyak terjadi peperangan kecil lah kalau bahasa kasarnya. Nah, jadi bagaimana ke depannya untuk Royce? Pesan-pesan saya selalu dibimbing sama senior-seniornya yang sudah paham dengan lapangan Rohis dan tahu memilih guru. Dan senior ini punya guru yang sangat berhati-hati untuk memilih guru untuk junior-juniornya. Dan untuk pesan saya buat junior adalah harus terus mau dibimbing sama senior yang memang sudah paham. Kalau emang senior belum paham sih, ya kacau juga ya. Tapi saya mudah-mudahan ya senior yang udah paham tuh menurut saya kayak Kak Eki, ada Kak Rizky yang sudah mondok tuh. Nah itu minta sama orang-orang yang sudah pernah mondok, paham ilmu agama, yang jalur ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu supaya membimbing anak-anak Rois. Dan harus mau. Karena namanya membimbing dakwah ini emang kagak ada duitnya. Yang ada duitnya kan ceramah, gitu kan. Kalau membimbing dakwah itu nggak ada muridnya. Majelis seperti itu nggak ada duitnya. Duitnya nanti Allah yang gaji. Seperti saya pernah bilang, kalau kita sama dunia aja yakin, wasilah kita dunia kerja, sebulan digaji kita jualan roti, dibayar sama orang. Tapi bagaimana kalau wasilah kita itu adalah dakwah dan Allah yang gaji kita, masa kita nggak yakin? Ya, jadi harus ada ditumbuhkan keyakinan rezeki itu dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita mau mengurusi dakwah kita. Itu pesan saya. Itu aja. Kerja kan? Itu kerja. Ya, jadi itu kerjanya sama Allah. Biar Allah yang gaji. Siap. Ya, jadi kalau lebih panjang lagi panjang banget. Kalau cerita saya mah kerjanya mah sama Allah aja gitu. Tapi ada kerjaan yang sedikit aja. Kerjaan buat dunia mau buat acting aja. Sedikit aja. Ya, dipenuhinnya kepada Allah. Orang bilang, nih orang malas banget kerja, cuman gitu-gitu doang. Deh, emang duduk di majelis bukan kerja. Emang baca salawat bukan kerja. Emang ngurusin manusia, umat bukan kerja. Itu kerja. Cuman emang gak ada yang gaji. Yang gaji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlaskan diri kepada Allah. Insya Allah Allah ridho kepada kita. Banyak sih cerita-cerita atau kisah-kisah yang ketika dia justru melepaskan hal-hal yang dilarang sama Allah gitu ya. Justru dia malah keberkahan kehidupannya malah makin meningkat gitu ya, malah makin tingkat keberkahannya. Itu dia sih. Luar biasa. Ya kalau misalnya memang belum bisa selevel itu ya pelan-pelan lah, bertahan teman-teman. Perlahan untuk mencapai ke sana gitu. Karena memang setiap orang itu kan punya kondisinya masing-masing. Gitu kan. Jadi inilah yang bisa kita obrolin. Karena udah sampai zuhur. Kita selesai dulu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kalau kita ngobrolin tadi tuh yang panjang tuh tadi tentang apa tadi tuh yang tentang apa keajaiban-keajaiban yang Allah berikan sama antum itu bolehlah di-sharing. Ya nanti itu mah belum ada keajaiban. Gak usah itu mah. Kita ngobrol aja, jangan di-share-share. Nanti belaga saya nanti jadinya. Ini cuma sedikit aja. Jadi mudah-mudahan saya hari ini kalau ada salah juga mohon maaf. Ya, mudah-mudahan manfaat. Amin. Terima kasih teman-teman, jangan baper ya untuk hal jangan baper ya, karena baper itu coba taruhnya di ibadah deh. Bahwa perasaan itu di ibadah ketika lagi sholat itu baper tuh enak, sedekah kita baper tuh silakan dah. Bang kalau ketika menerima perbedaan atau ada hal-hal yang tidak atau belum sesuai sama kita ya kita terima aja gitu, nggak perlu sama saling menghargai lah. Istilahnya kayak begitu supaya kita berjalan dengan tenang ke depannya. Terima kasih teman-teman yang sudah mau mendengarkan pada siang hari ini. Itu aja hari ini episode pertama nih. Mudah-mudahan bisa lancar, doain ya. Amin. Langsung saya episode pertama. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Terima kasih teman-teman. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.